Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas untuk sahabat Alfida TV yang mulia dan bahagia. Cerdas cendikia bersama Alfida. Fikir, zikir, bismillah. Allahu Akbar. Sahabat Alfida TV, kembali bersama saya Nurdin Rivaldi dalam acara Desain, Dialog Santai dan Interaktif dalam episode Tokoh Inspiratif Milenial. Acara ini dikemas dalam bentuk dialog yang santai dan interaktif yang menampilkan sisi positif dan pribadi sukses seorang tokoh serta menggali keilmuan dan kompetensi yang dimilikinya sehingga bisa menginspirasi dan memberikan pencerahan kepada kaum muda milenial. Bersama saya telah hadir tokoh inspiratif milenial yaitu Dr. Agung Solihin. Beliau adalah tokoh muda milenial sukses di dunia bisnis dengan banyak PT maupun CP yang beliau pimpin. Beliau juga seorang motivator yang karya-karyanya mampu menginspirasi banyak orang dan juga seorang ayah dan suami yang sukses buat keluarganya. Dan yang paling terbaru adalah dia akademisi sukses dengan gelar doktor yang diraih di bidang strategic management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih Mas ya, kita udah lama. Sedikit bersama Alfida, fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, iya. Mas Agung, kita ketemu lagi ya. Udah lama kita nggak ketemu nih Mas ya. Iya betul. Tapi alhamdulillah. Betul Bang Nurdin, senang sekali. Iya, kita masih bisa bersua lagi dan ini tentunya buat saya kebahagiaan tersendiri nih Mas. Karena udah lama banget nggak ketemu gitu dan nggak diskusi juga, tapi alhamdulillah kita ketemu. Masya Allah. Nah, kebetulan kita akan dialog dengan Mas Agung nanti dalam 1 jam ke depan dan mudah-mudahan ini akan memberikan inspirasi buat para pemirsa Alfida TV ya Mas ya. Sebelum kita banyak dialog, mungkin Mas Agung bisa dikenalkan dulu dari nama, terus status, terus alamat, pendidikan, bahkan mungkin kita minta profesi atau profesi yang ditekuni sekarang dan sampai prestasi yang diraih. Silakan Mas Agung. Ya, terima kasih Bang Nurdin. Ini saudaraku yang luar biasa ini, rendah hati, tapi ilmunya sangat tinggi sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh ulang sedikit ya, khasnya Alfida. Ya, cerdas sedikit bersama Alfida, fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Ya, siap. Oke, ini Alfida banget tuh Mas. Luar biasa spirit Alfida ya. Oke, Bang Nurdin yang saya sayangi karena Allah. Saya ingin memperkenalkan diri dulu ya sebelum nanti kita membahas tentang hal-hal yang lainnya. Nama saya Agung Solihin. Saya lahir di Jakarta tanggal 10 April 1979. Jadi kalau sekarang itu sebenarnya milenial tuh milenial
apa ya, ada yang mengatakan masih milenial, ada yang mengatakan sudah tidak lagi milenial. Iya, Tapi betul. ya kalau dari wajahnya sih masih Wajahnya cocok lah sih ya masih milenial. milenial, Ya. Mas. 70-an masih. Oke, Oke, iya. eh, Status Mas mungkin. oke, sahabat semuanya, saya seorang ayah dari 6 anak. Jadi Iya. alhamdulillah anak saya 6. Oh, Kalau zaman sekarang kan kebanyakan orang tua anaknya 2 anak cukup ya. Kalau saya iya. 6, jadi banyak Saya anak 10 banyak loh Mas. rezeki. Bukan 2 anak cukup. Oh iya, saya masih kalah berarti ya bang. Iya. Oke, Iya. jadi saya tinggal di Sawangan dan kantor saya ada 2, ada di Jakarta juga ada di Sawangan ya. Dan prestasi saya sebenarnya kalau dibilang berprestasi saya masih masih merasa belum terlalu berprestasi lah. Kenapa? Karena saya masih belum mencapai dream saya yang tertinggi, yaitu apa? Saya dulu waktu kecil itu ingin sekali menjadi seorang profesor. Jadi sekarang itu belum sampai ke profesi. Jadi Tapi satu kalau tahap dibilang lagi loh Mas. prestasinya masih belum maksimal. Ya. Tahap lagi, satu tahap lagi, Iya. betul. Mudah-mudahan habis Kalau dari kalau sini sudah langsung. sampai profesor itu saya akan katakan, saya akan katakan berprestasi ya berarti ya, Iya, insya Allah. betul. Oke, siap. Gitu. Jadi saat ini alhamdulillah saya punya beberapa perusahaan bersama dengan tim. Kalau saya katakan sih nggak sendirian ya, karena tidak ada orang yang sukses sendirian, tapi sukses itu ya bersama-sama gitu. Karena kalau ada orang yang mengatakan saya yang sukses, enggak, kita yang sukses, kami yang sukses. Jadi tim kita yang berhasil yang sukses. Dan kemarin waktu bulan ini Bang Nurdin, bulan Februari, waktu saya sidang terbuka untuk mengambil gelar doktoral itu, alhamdulillah saya dapat predikat cum laude. Jadi dan yang tercepat di antara sahabat-sahabat saya yang lain. Iya. Jadi alhamdulillah itu Dan saya mungkin pengen sedikit banget aja tadinya ikut tuh Mas. supaya nanti bisa kayak hal yang lain. Iya, tadinya saya pengen banget Ya, Bang? ikut tuh Mas tadinya gitu loh. Mau pengen banget ikut tapi ya ada acara, tapi sukses lah buat Mas Agung kemarin, luar biasa. Ya, makasih Bang Nurdin. Makasih banyak. Mungkin sekilas itu Bang Nurdin Iya, siap Mas. perkenalan saya. Ini mungkin ada hal yang mungkin kita ingin pertajam juga ya Mas, karena kita lihat Mas Agung tuh kan banyak nih, kalau saya lihat CV-nya itu kan luar biasa, pimpinan di beberapa perusahaan juga, motivator juga, terus ngarang buku juga nih Mas. Nah ini kan menurut saya capaian akademik juga, menurut saya sebuah capaian di usia yang masih kita kategorikan milenial gitu Mas, tapi alhamdulillah sudah dapat capaian ini. Kira-kira konsep diri yang bagaimana yang dibangun tuh Mas awalnya sehingga sampai dalam capaian seperti sekarang. Silakan Mas Agung. Ya. Ini pertanyaan yang menarik ini. Iya. Orang yang hebat ini ya. Jadi yang pasti saya cuma teringat waktu kecil itu saya pernah mendesain masa depan. Jadi saya pernah nulis di salah satu buku ya, nama saya itu Profesor Dr. Agung Solihin, belakangnya panjang tuh gelarnya. Wah, benar. Nah, iya. kemudian saat itu saya sempat diketawain Bang Nurdin. Iya betul. Udahlah nggak usah muluk-muluk lah, ngapain gitu, masih kecil, masih SD dan nulis kayak gitu, tar aja gitu. Muluk-muluk itu cita-citanya, karena waktu itu kita masih SD ya. Betul. Saya bilang apa ke sahabat saya yang mengatakan hal tersebut? Saya bilang, nggak apa-apa cita-cita saya muluk-muluk, yang penting hidup saya terarah daripada hidup tanpa arah. Nah yang menarik adalah setelah menuliskan itu tuh saya rasa ada apa ya, ada bimbingan Kekuatan dari Allah ya. Saya sih iya, jadi ada kekuatan, ada bimbingan sehingga kita tuh ketika kita sedang lupa dalam kondisi kita banyak aktivitas kegiatan yang mungkin nggak terlalu jelas arahnya, kita diingatin lagi, ingat ya, dulu pernah nulis apa? Nulis masa depan. Oh nanti akan menjadi profesor, dokter dan sebagainya. Akhirnya kita ingat lagi. Akhirnya kita kembali on the track lagi gitu ke tracknya. Nah kemudian di perjalanan
kan itu kan gelar akademis ya. Ya, betul. Di perjalanan saya berpikir lagi, kalau cuma itu yang saya capai, kemudian apa kontribusi saya buat manusia yang lain gitu, buat sesama. Akhirnya saya mendapatkan satu kalimat yang itu menginspirasi saya. Kalimatnya gini kalimatnya, hidup hanya sekali, sebelum mati maka buatlah berarti. Wah, itu tuh. Jadi itu kalimat yang memotivasi saya tuh. Hidup hanya sekali, sebelum mati buatlah berarti. Sehingga akhirnya saya sempat dulu di tahun 2007-an lah, saya ingat banget itu saya kan dulu masih jadi pegawai, jadi karyawan. Saya kepikiran kalau saya jadi pegawai karyawan terus kapan saya bisa berkontribusi banyak buat manusia yang lain ya. Akhirnya saya kepikiran di umur 35 saya harus mandiri, saya harus pensiun dini. Jadi saya akhirnya mengambil langkah di umur 35 tahun, waktu itu rencananya siap ataupun tidak siap, saya keluar dari status sebagai pegawai atau karyawan. Akhirnya udah dalam kondisi benar-benar nggak terlalu siap secara finansial, secara secara kekuatan ilmu pun masih belum terlalu banyak ya. Jadi kita benar-benar menjalankan apa yang sudah direncanakan aja. Target kita, fokus kita umur 35 tahun, saya pensiun dari menjadi seorang pegawai. Akhirnya saya keluar. Pas keluar, yang menarik Bang Nurdin, kondisinya kan gini, kalau orang mau berwirausaha itu kan harus punya modal, ya, harus punya ilmunya, harus punya network dan sebagainya. Itu saya nggak punya apa-apa. Jadi saya keluar itu dalam kondisi setiap bulan itu saya punya pengeluaran yang cukup tinggi. Jadi biaya hidup pengeluaran saya itu agak tinggi. Kenapa? Karena anak saya banyak. Kemudian kalau di total ya, saya ingat banget tahun 2014 itu saya keluar dari lembaga yang waktu itu saya berada di dalamnya sebagai seorang pegawai. Itu pengeluaran saya itu minimal bisa mencapai 12 juta sebulan. Bayangkan saya keluar dari organisasi tersebut dengan zero penghasilan, tabungan, nggak punya, benar-benar minus, bukan zero lagi banyak tapi minus gitu. Minus malah ya. Kemudian sampai istri saya nanya gini, istri saya nanya, terus kita mau makan apa Bi, katanya gitu. Kita mau dapat uang dari mana? Saya bilang sama istri saya ingat kata-kata saya bilang, emang kamu nggak yakin sama Allah bahwa yang memberi rezeki itu bukan manusia tapi Allah. Kemudian akhirnya saya buat perusahaan yang menarik Bang Nurdin. Ketika saya buat perusahaan itu kan saya nggak punya karyawan, ya kan? Akhirnya saya rekrut orang. Nah, saya katakan bukan karyawan, tapi saya rekrut orang untuk menjadi tim saya. Istri saya nanya, dari mana bayarnya Bi? Gitu kan, kita kan juga belum menghasilkan apa-apa, belum punya uang segala macam gitu. Betul. Saya bilang apa ke istri saya ingat banget kata-kata saya juga, bukan saya yang gaji mereka, tapi Allah yang gaji mereka. Keren. Ternyata betul. Total bergantung. Ketika kita mengatakan seperti itu, Allah bantu, benar. Iya, Allah bantu, itu bicara tentang belief, bicara tentang keyakinan gitu. Ini ada yang menarik nih Mas Agung. Waktu itu saya cuma betul. Yes. Ya. Bang. Tadi ada satu kata yang mungkin mungkin ini sebuah talent yang keren banget ya, dari kecil ketika ditanya, memang ketika nulis tadi itu kan ada Profesor Dr. Agung Solihin, dan ada yang ngecengin pastinya kan tadi Mas Agung bilang ya. Nah, tapi jawaban singkat yang hidup lebih terarah. Nah, itu menurut saya suatu kalimat yang keren banget di usia kecil gitu. Nah, maksud saya kira-kira apa nih Mas yang melatar belakangi sehingga anak kecil seusia SD sudah punya mindset seperti itu? Ini penting buat anak-anak SD saya nih Mas, anak Alfida. Sehingga kalau saya lihat dari kalimatnya Mas Agung tadi tuh kayak semacam mindset yang sudah dibangun dari orang tuanya dari kecil, sehingga ini benar-benar nyata kita dapatkan. Bahkan mungkin kalau bahasa saya Mas Agung, setahap lagi malah kan untuk mencapai tulisan tadi. Iya kan? Coba Mas Agung silakan, mungkin ada. Iya, saya sedikit ya. Jadi saya bersyukur sekali kepada Allah bahwa saya memiliki orang tua yang alhamdulillah masuk kategori orang tua yang soleh dan soleha. Amin. Orang tua yang dekat dengan Allah. Jadi saya ingat banget waktu dulu kecil itu,
bapak saya almarhum sekarang sudah meninggal. Beliau selalu apa ya? Kalau dulu tuh masih radio, masih kaset, jadi bukan CD. Gitu, ya. Jadi nyetel kaset Muammer ZA, Muammer ZA sama Kiai Haji Zainuddin MZ. Iya, betul. Disetel di rumah itu diulang-ulang. Waktu saya kecil saya ingat banget. Dan akhirnya masuk ke pikiran saya, masuk tuh di alam bawah sadar saya masuk. Bahkan saya ingat sekali, saya bisa baca Quran dengan ada kiroah. Walaupun saya nggak pernah belajar kiroah maksudnya. Sampai saya ikut MTQ dan sebagainya, alhamdulillah menang. Gitu. Itu karena apa? Karena orang tua saya selalu memperdengarkan suaranya Muammer ZA dulu Kori yang sangat terkenal itu Muammer ZA namanya. Ya. Kemudian Kiai Haji Zainuddin MZ disetel terus masuk ternyata Bang ke dalam pikiran. Dan akhirnya terjadi apa? Itu tadi saya kalau ngaji itu jadi punya nada. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tuh otomatis tuh ke bawah, pakai belajar lagi gitu nah. Betul. Ke bawah. Iya. Dan gitu, ini jadi menarik sekali gini buat para orang tua sekarang, Bang. Buat para orang tua sekarang, Bang. Please kalau nyetel sesuatu di rumah, setel sesuatu yang diperdengarkan ke anak kita itu hal yang baik. Kalau yang sekarang Muzamil kalau kata ya. Muzamil kalau dulu Muammer ZA, sekarang betul. Muzamil gitu ya. Muammer ZA. Betul. Jadi jangan cuma setel sinetron, jangan cuma setel apa namanya tuh gosip-gosip, infotainment. Wah, itu nanti anak-anaknya jadi tukang gosip semua nanti anak. Nah, betul. Nah, itu yang melatar belakangi, Bang. Betul. Oke, berarti peran orang tua di situ sangat signifikan ya, Mas, ya, luar biasa untuk mengupgrade diri kita untuk menjadi orang yang luar biasa seperti sekarang. Dan saya yakin bahwa ini bukan cuma orang tua, Mas. Saya lihat pergaulan juga tentunya mungkin di sekolah, mungkin di rumah juga di lingkungan dan sebagainya. Nah, kira-kira selain ini, Mas, selain dari peran orang tua tadi, terus selain mindset, kira-kira yang menunjang kita untuk tetap begini, kayaknya saya ingin perdalam nih, Mas, karena biar anak-anak kita pikirannya ke akademisi juga gitu loh, bukan cuma akademisi tapi banyak yang kita raih juga. Nah, kira-kira yang menunjang tadi capaian-capaian yang tadi udah kita bahas itu kira-kira selain mindset terus orang tua kira-kira apa lagi nih, Mas? Atau bisa jadi ada amalan tertentu atau mungkin kebiasaan-kebiasaan tertentu yang Mas Agung lakukan dari kecil sehingga menjadi karakter sekarang dan itu menjadi karpet merah gitu loh, Mas, buat kesuksesan kita ke depan dan sekarang gitu. Kira-kira gimana, Mas? Jadi menarik ini, Bang. Saya cerita sedikit aja waktu kecil itu. Saya tuh masuk kategori anak yang kalau kelihatan sama orang tua itu nggak belajar, tapi dapat ranking. Nah, emang saya itu kalau pas lagi guru nerangin, saya dengerin, saya perhatiin. Jadi saya ingat sekali di rumah itu bukan waktunya sebenarnya untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat atau yang berhubungan dengan sekolah, tapi sudah masuk interaksi kita dengan keluarga, interaksi kita dengan orang tua. Kalau di sekolah itu benar-benar pure untuk sekolah. Nah, kadang-kadang kita sesuatu yang di sekolah itu kita masih bawa ke rumah. Ketika di rumah, akhirnya kita nggak ada hubungan dengan orang tua, nggak terjalin hubungan komunikasi dengan baik dengan orang tua kita. Gitu. Kalau saya nggak kebalik, saya itu sampai pinjaman komik sama bapak saya. Saya baca buku komik itu Wiro Sableng itu ya, baca buku Wiro Sableng, bapak saya pinjam. Kan habis Agung selesai bapak ya gitu. Jadi kita benar-benar ngobrol gitu. Nah, kalau dengerin pelajaran sekolah di sekolah, saya benar-benar fokus di sekolah tuh. Kalau gue ngomongin saya dengerin. Jadi itu yang menarik. Nah, kemudian saya waktu SMP saya ingat banget Bang Nurdin, saya tuh sangat aktif orangnya. Saya ikut 7 kegiatan sekolah. Jadi mulai OSIS, PROHIS, operasi siswa, pramuka, paskibra, kemudian ikut silat sama karate. Saya ikut 2 kegiatan bela diri, silat dan karate. Bayangkan Bang Nurdin, saya tuh jarang pulang ke rumah.
masih jarang pulang, jarang pulang sore, pasti malam saya pulang. Sampai badan saya tuh nggak bisa gemuk lah, kurus, berarti waktu itu saya kurus badan, cuma berisi karena kan ikut silat sama karate. Nah, sampai kemudian saya dianggap aneh mungkin sama teman-teman ya. Ngapain sih ikut-ikutan organisasi sebanyak itu gitu. Nah, ternyata itulah yang membentuk jiwa kepemimpinan, jiwa manajerial saya, kemampuan manajerial saya dan sebagainya. Ternyata itu. Jadi berasanya itu bukan pada saat sekolah waktu SMP, tapi ketika sudah dewasa, ketika kita menjadi salah satu pimpinan di organisasi kepemudaan dan sebagainya, itu baru kelihatan. Betul. Gitu. Jadi bukan serta merta jadi, tapi ada proses sebenarnya, ada proses tadi yang saya ceritakan. Gitu, Bang. Ya, kalau saya tangkap nih Mas kan mulai dari proses bagaimana orang tua mengupgrade kita, terus lingkungan juga keren, dan satu mungkin tadi aktivitas di luar dari pelajaran kita di sekolah. Nah, kira-kira nih Mas, saya ingin gambarin peran-peran yang biasa Mas pegang nih, Mas Agung pegang untuk melatih jiwa kepemimpinan Mas. Karena saya lihat hampir rata-rata nih dari organisasi nih, kayaknya organisasi di luar di sekolah yang merangsang jiwa kepemimpinan itu. Nah, kira-kira jiwa kepemimpinan yang lahir tadi itu kan bukan serta-merta ya Mas, pasti ada proses dari awal. Nah, jiwa kepemimpinan, karena nggak mungkin orang dia mau ikut aktivitas di organisasi kalau naluri kepemimpinannya tidak ada. Nah, yang saya pengen perdalam dari Mas Agung adalah bagaimana menanamkan naluri kepemimpinan seorang anak. Karena penting banget nih Mas buat anak-anak siswa saya, karena kan saya juga ngajar leadership nih Mas, sehingga kita benar-benar memaksimalkan peran potensi anak kita untuk kepancing jiwa kepemimpinannya. Nah, bagaimana menanamkan naluri kepemimpinan kepada anak kita, tentunya pengalaman Mas Agung, sehingga anak-anak benar punya naluri, punya kecenderungan untuk mau beraktivitas gitu loh, bukan sekedar sekolah, tapi dia mau melakukan kegiatan berorganisasi. Silakan Mas, pengalaman dan poin-poinnya kira-kira apa yang bisa dikasih tips buat anak-anak kita. Sebenarnya kalau era sekarang, jadi masa sekarang itu jauh lebih enak, karena era sekarang itu banyak motivator, banyak pembicara, banyak konsultan, banyak sekali lah ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di YouTube. Jadi kalau zaman sekarang itu rasanya bisa lebih cepat ya untuk kita membentuk kepemimpinan. Kalau zaman dulu, zaman saya, kita nyari sendiri. Jadi benar-benar si anak ini nggak dapat pengetahuan dari motivator, dari YouTube, nggak ada. Jadi nyari sendiri tuh. Sehingga waktu itu kenapa saya ikut 7 organisasi itu di waktu SMP, saya tuh proses pencarian jati diri. Saya di mana ya pasnya ya? Apakah di Paskibra, ataukah di Pramuka, ataukah di Koperasi Siswa, apakah di OSIS dan sebagainya. Saya nyari itu. Sehingga akhirnya ketika saya SMA, saya akhirnya memutuskan hanya memilih 3. Jadi yang saya itu OSIS, ROHIS, dan Pramuka. OSIS, ROHIS, dan Pramuka. Jadi OSIS itu memang untuk organisasi kesiswaan. Kemudian kalau ROHIS untuk saya memperdalam ilmu agama, Pramuka itu untuk melatih daya kreatif saya. Ya itu yang saya pilih itu. Terus kemudian Bang, ketika kuliah itu saya justru malah nggak ikut apa-apa Bang. Ketika kuliah itu saya merasa udahlah, saya sudah tinggal sekarang cari hal yang lain, yang baru, yang belum pernah saya rasakan. Akhirnya saya ikut paduan suara. jadi ada dari muamarnya juga saya SMP itu ikut ya. Jadi 7 organisasi saya ikutin waktu SMP. SMA 3 organisasi. Kuliah saya cuma 1. Saya ikut paduan suara mahasiswa. Jadi saya nggak mau berhubungan lagi dengan organisasi. Saya diajakin sama teman-teman untuk ikut BEM segala macam. Saya bilang enggak dah, yang lain aja lah, saya bilang gitu. Saya mau happy aja. Saya mau ikut paduan suara. Kenapa? Ada alasannya Bang. Kenapa saya ikut paduan suara? Karena saya di kuliah itu saya nggak kuliah dengan biaya dari orang tua, tapi saya kuliah dengan biaya sendiri. Jadi saya sambil kerja. Saya ingat banget waktu lulus SMA itu saya udah niatan, pokoknya nanti kuliah saya nggak mau dibiayain oleh orang. Kemudian saya lulus SMA itu nggak langsung kuliah Bang Nurdin. Saya kerja dulu. Saya ingat banget pertama kali saya kerja sebagai draftman. Jadi AutoCAD draftman yang
apa namanya gambar-gambar dari arsitek, kemudian kita gambar di komputer. Nah itu tuh kerjaan saya pertama kali. Sambil kuliah. Jadi nggak gampang gitu. Tapi untuk saya tetap happy di organisasi, saya tetap bisa bersosialisasi, saya ikut paduan suara karena saya senang nyanyi. Itu ada kalimat, kayaknya ada clue-clue tuh Mas dari SD. Jadi sebenarnya punya kalimat yang clue, terus dari SMP juga ada, dan pas SMA atau pas kuliahnya ada kalimat saya mau happy aja. Nah ini nyambung nih Mas dengan tema kita nih, dengan tema kita yang sekarang, bahwa kita ingin menuju kepada manusia unggul, terus yang bermanfaat dan juga bahagia, itu happy gitu kan. Nah maksud saya kita fokus sekarang tadi ke arah pribadi ya Mas, tadi lebih kepada kompetensi bagaimana kita mampu menjadi orang yang unggul, bermanfaat dan bahagia. Karena saya lihat SCB ya Mas ya, Mas Agung tuh SCB apa tuh Mas? SCB. Iya. Jadi SCB itu nama PT dan nama buku. Tapi ada kata bahagianya tuh Mas ya, belakangnya B-nya itu bahagia ya. Ada. Itu. Nah, saya ingin memperdalam kalimat ini, Mas. Saya ingin diskusikan kalimat ini. Nah, coba mungkin bagaimana nih Mas kita bisa mampu menjadi orang yang unggul secara akademis tadi kan, terus unggul secara spiritual dan sebagainya. Dan paling penting adalah bermanfaat, karena saya yakin kalau orang udah bermanfaat dia akan merasakan kebahagiaan. Kira-kira digambarkan Mas, mungkin bisa Mas Agung gambarkan bagaimana kita bisa mencapai pribadi yang unggul, terus juga bermanfaat dan bahagia tentunya. Karena kan kalau udah bahagia udah keren banget. Silakan Mas. Ini kompetensinya Mas Agung banget. Jadi kalau jadi kalau misalkan tadi kalau nyambung dengan apa yang saya ceritakan tadi Bang Nurdin, bagaimana saya di SMP itu berusaha untuk menjadi manusia unggul. Betul. Dengan saya ikut berbagai kegiatan, sebagainya. Kemudian akhirnya ternyata yang ingin saya dapatkan adalah kebahagiaan. Ketika kuliah itu saya nggak mau ikut banyak organisasi. Saya mau cari bahagia aja. Itu aja. Akhirnya sampai sekarang ternyata yang dicari oleh manusia itu adalah kebahagiaan. Betul. Kan kalau kita pernah baca bukunya Aristoteles, dia mengatakan dalam bukunya Nicomachean Ethics bahwa ternyata manusia itu ketika dia melakukan apapun yang dia kerjakan, ternyata ujung-ujungnya ingin mendapatkan kebahagiaan. Nah, tapi cara untuk dapat kebahagiaan itu kan nggak sama. Ada dengan cara yang baik, ada dengan cara yang kurang baik. Kalau dengan cara yang baik ya dia dengan cara ibadah, dengan cara bermanfaat dan sebagainya. Kalau dengan cara yang tidak baik ya bisa jadi dia dengan cara yang tidak halal, contohnya korupsi, kemudian ke diskotik dan sebagainya, atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, oleh agama dan sebagainya. Tapi tujuannya bahagia juga, tapi dengan cara yang salah gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bahagia itu kan bicaranya ada dua, ada bahagia dunia dan ada bahagia di akhirat. Yang mana yang mau kita kejar? Kan kalau kita ingat pesannya Agim kan, barang siapa Allah tujuannya, ya, niscaya dunia akan melayaninya. Nah, tapi barang siapa yang dunia tujuannya, maka dia akan diperbudak oleh dunia. Karena itu maka tujuannya akhirat dulu. Ya kalau misalkan kita mau merancang kehidupan kita itu harusnya tujuannya akhirat dulu. Setelah akhirat itu apa? Kita ingin masuk surga nih, gimana caranya? Berarti melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang bernilai ibadah. Nah kan kalau bicara ibadah bukan cuma ritual ya Bang Nurdin ya. Bicaranya apa? Bicaranya ada sedekah, ada bagaimana kita berbagi ilmu, ada bagaimana kita sungguh-sungguh ketika kita bekerja sebagai seorang karyawan, pegawai. Ada juga dengan cara apa? Kalau kita sebagai guru berarti totalitas kita memberikan ilmu kita kepada murid-murid kita nanti anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, ini banyak sekali gitu. Nah, tapi tujuannya apa? Tujuannya bukan dunia. Kalau tujuannya dunia, sebulan kita dapat gaji selesai. Akhirnya habis lagi. Makanya nasibnya 8 koma. Tanggal 8 sudah koma kalau dapat gaji. Karena itu maka apa yang dilakukan? Iya, udah selesai, udah out. Maka supaya kita terus bersemangat, tujuannya akhirat. Betul.
Gitu Bang. Nah, Mas Agung nih, tadi saya lihat ada dua ya, tentunya kita baik itu bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Nah, kita ingin kalau di akhirat pastinya kita puncak tertingginya adalah kita bertemu Allah pastinya ya Mas ya. Sehingga kita Yes, bagaimana bisa betul. merancang ke sana kehidupan kita. Nah, kira-kira untuk tinjauan kebahagiaan nih di dunia, karena tadi kan Mas bilang bagaimanapun intinya ujung-ujungnya tetap mereka pengen bahagia. Nah, kira-kira tips nih Mas buat anak-anak kita biar tadi ketika kuliah tuh bahagia. Sekarang kan sekarang yang saya pahami ketika dia mau masuk dunia kuliah udah boring duluan tuh Mas. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa membuat diri kita enjoy gitu sehingga ketika kuliah yang kita dapatkan sebuah kebahagiaan gitu, bukan sebuah beban. Nah, Ya, kira-kira tipsnya bagaimana seorang anak bisa mampu menjadikan dirinya menjadi orang yang selalu bahagia. Kira-kira Mas punya strategi atau langkah-langkah yang bagaimana gitu Mas Agung, silakan. saya ada empat sebenarnya, ada empat langkah aja. Iya, Jadi kalau misalkan mau sukses atau mau bisa merasakan kebahagiaan, ada empat. Yang pertama adalah create design kita. Jadi kita oke, buat desain masa depan kita. Karena kan betul. gini, kalau misalkan kita mau buat rumah, yang pertama kali kita buat pasti bukan fondasi, tapi desainnya. Hmm. Bayangkan rumah dibuat tanpa desain. Wah, Fondasinya satu lantai, rumahnya dibuat 4 lantai. Terjadi gempa roboh gitu kan. Karena itu apa yang harus dilakukan? Desainnya dulu nih. Ke depan kita mau jadi kayak gimana? hmm, Ketika nanti meninggal dunia, kita dalam kondisi yang seperti apa? Itu tuh bisa kita rancang sebenarnya. Walaupun nanti tetap Allah yang memutuskan. betul. Allah yang berkehendak. Apakah kita bisa mencapainya atau enggak? Tadi yang saya bilang tadi, di waktu kecil tadi, lebih baik kita punya desain yang hebat. Kalau kata orang muluk-muluk, tapi hidup kita terarah daripada hidup tanpa. Jadi desain dulu dibuat. Betul. Setelah desain dibuat, kemudian yang kedua, jangan lupa afirmasi terus desain itu. Hmm, Berarti kalau kita mau afirmasi desain itu, berarti harus menuliskan. Desain itu dituliskan, kemudian ditempel di dinding, terus kita baca terus. Oh, ternyata desain kita nanti, misalkan saya mau menjadi profesor, oh saya mau menjadi seorang pengusaha, oh saya mau menjadi seorang hafiz Quran dan sebagainya. Bupa, itu ditulis tuh. hmm, Ditulis tuh Bang Nurdin, ditulis iya. kemudian ditempel di kamar kita. Oh, betul. Untuk apa? Afirmasi. Jadi afirmasi terus supaya kita benar-benar nanti bisa kembali lagi on the track kalau kita lupa, gitu kan. Sehingga ketika kita mau berangkat sekolah, kita bukan cuma sekedar mau ngapain ke sekolah, belajar. Bukan cuma itu. Mau Betul. ngapain sekolah, ketemu teman. Mau ngapain sekolah, ketemu pacar. Itu bukan cuma itu, tidak ada lagi tuh. Yang ada apa? Mau ngapain ke sekolah? Mau mencapai desain saya. Betul. Jadi clear gitu. Nah, setelah afirmasi, yang ketiga harus ada visualisasi. Oh, Jadi betul. visualisasi itu penting. Dengan cara apa? Dengan cara kita contoh nih, kita mau menjadi seorang pembicara yang hebat. Kita searching di YouTube. Sekarang kan gak zaman teknologi ya, kita bisa lihat. Searching siapa pembicara yang kita bisa jadikan panutan, yang menurut kita keren. Hmm, Oh, kita cari, kemudian kita bayangin tuh kita menjadi seperti dia. Nah, visualisasi. hmm, Wah, kemudian kita pelajarin dulu bagaimana cara dia bicara, bagaimana cara dia beraktivitas setiap hari, bagaimana cara dia ini, belajarnya seperti apa dan sebagainya. Wah, kita harus pertama kita jadi dia dulu. Yang kedua, kita harus mengatakan apa? Kita harus bisa melebihi dia. Jadi yang ketiga, visualisasi. Nah, yang keempat yaitu apa? Feelings. hmm, Jadi yang pertama tadi create design, yang kedua adalah afirmasi, yang ketiga visualisasi, yang keempat feelings, yaitu harus kita merasakan nih. Dengan hmm, cara apa? Mengapresiasi setiap kemenangan yang kita peroleh, yang kita raih. Contoh, misalkan kita biasanya dapat nilainya 7 ketika di sekolah. Ternyata dapat nilainya lebih baik 7,5. Apresiasi. Ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah hari ini saya dapat nilai 7,5. Ketika kita bersyukur, maka ingat Allah akan menambah nikmatnya. Terus apalagi nih contoh, kita misalkan sekarang dikasih sesuatu nih sama guru kita A. Ternyata
bulan berikutnya kita dapat A++. Nah, kita apresiasi, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Jadi kita menghargai setiap pencapaian. Nah, sehingga akhirnya kita betul-betul sukses. Itu salah satu tipsnya, Iya, Bang Nurdin. siap Mas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Saya buat ingin yang saya mendengarkan ingin ya. lebih ke feeling nih Mas, bagaimana kita mampu merasakan dari apa yang kita desain, afirmasi, terus kita visualisasikan sampai pada level feeling kita merasakan dan bagaimana kita mengapresiasi. Kalau dalam bahasa agama mungkin lebih bagaimana kita mensyukuri apa yang kita dapat gitu ya Mas ya. Tapi Ya, ketika berhadapan dengan betul. kenyataan nih Mas, kadang-kadang kenyataan berkata lain ketika kita tidak mampu memvisualisasi, karena memang kita berhadapan dengan masalah hidup yang luar biasa tentunya. Sehingga kita tidak sampai pada dalam tanda kutip tadi kata syukur karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, Mas Agung dalam kondisi yang seperti ini, bagaimana kita agar on the track terus nih, agar kita punya karpet merah terus mental kita, sehingga kita benar-benar punya kekuatan untuk terus menjalankan create dari desain yang kita buat tadi. Sehingga kita, kalau bahasa saya mungkin begini Mas, saya sering ngasih ke anak-anak saya bahwa ketika kalian punya mimpi, ketika kamu punya desain dalam hidup kamu simpen di dalam sebuah tempat yang sangat luar biasa dan kamu gembok sekuat-kuatnya, jangan sampai kena virus yang namanya kenyataan. Karena kalau udah kena virus, mimpi kamu akan terbawa tuh, sehingga kamu tidak akan pernah stabil lagi dengan mimpi-mimpi kamu. Saya selalu menekankan kepada anak saya seperti itu, sehingga pisahkan bahwa kenyataan adalah sesuatu yang memang harus kita nikmati gitu. Nah, maksud saya adalah bagaimana Mas Agung meng-create diri kita untuk tetap stabil nih Mas mentalnya, sehingga kita benar-benar fokus pada karpet merah yang kita inginkan gitu loh Mas. Silakan Mas Agung. Wah, menarik, Bang Nurdin. Jadi, benar tadi kata Bang Nurdin, ketika kita sudah punya desain yang jelas, maka setiap langkah kita, sekecil apapun langkah kita adalah kemajuan. Sebaliknya, kalau kita tidak punya desain yang jelas, sebanyak apapun langkah kita bukanlah kemajuan. Maka jangan heran kalau ada orang yang punya aktivitas banyak, kegiatan banyak, tapi nggak ngerasa ada kemajuan apapun gitu. Kok saya gini-gini aja? Kok saya gitu-gitu aja ya? Gitu. Kenapa? Karena desainnya nggak jelas. Seperti halnya gini, kalau misalkan kita diminta ikut lomba lari, hadiahnya 1 miliar, pasti kita semangat. Tapi ketika dikatakan, oh, garis finishnya nggak jelas ya, silakan pokoknya lari terus. Maka apa terjadi? Malas kita, capek. Lari kita banyak, langkah kita banyak, tapi kita nggak tahu apakah sudah mendekati garis finish atau masih jauh. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika sudah jelas, maka setiap langkah kecil kita adalah kemajuan. Aware dengan langkah kecil, maunya langkahnya langsung besar. Padahal kemenangan besar diperoleh dari apa? Dari kumpulan kemenangan-kemenangan kecil. Kolektifnya kemenangan-kemenangan kecil, itulah akhirnya menjadi kemenangan besar. Apa kemenangan kecil contohnya? Ketika kita bisa bangun dini hari untuk sholat tahajud. Ketika kita bisa sholat tepat waktu, ketika kita bisa menghafal 1 ayat setiap hari, ketika kita mampu menjaga amarah kita terhadap orang lain, ketika apa, itu kemenangan tuh. Tapi kita jarang apresiasi, tapi jarang kita perhatiin. Kemenangan kita kebanyakan berbentuknya angka. Kalau ada angka sekian kita menang. Kalau kita dapat piala ini kita menang. Padahal bukan itu kemenangan. Kemenangan itu dibangun dari apa? Dari disiplin kita ketika sholat, dari kesabaran kita ketika kita berhadapan dengan orang yang membuat kita kesel, yang mencoba untuk mengganggu impian kita dan sebagainya. Nah itu tuh kemenangan sebenarnya. Gitu. Nah, itu yang maksudnya feeling tadi, yang bicara tentang feeling. Nah, kemudian bagaimana supaya kita tetap konsisten menjaga supaya kita tetap bisa terus menang. Bapak Ibu semuanya, saya ingin mengatakan gini, kita tuh kebanyakan tanpa sadar memikirkan hal yang sedikit, melupakan yang banyak. Tanpa sadar. Contoh sederhana gini, yang banyak itu contohnya adalah kesehatan. Ya. Itu luar biasa banyak. Banyak sekali, tapi jarang kita pikirin. Tapi hal yang sedikit, kita kehilangan uang sekian, kita kehilangan
misalkan sesuatu dan sebagainya, itu kan sedikit tuh, itu kita pikirin banget, gaji dipotong, ya kan, uang tunjangan dipotong dan sebagainya, itu sebenarnya hal yang nggak seberapa kesehatan gitu, tapi yang kita pikirin yang sedikit, yang kesehatan yang Allah berikan pada kita lupa. Akibatnya apa? Akibatnya kita gelisah, kita tidak memperoleh kebahagiaan. Makanya banyak orang-orang yang tidak bahagia, kenapa? Karena lebih suka mikirin yang sedikit, melupakan yang banyak. Ini saya pernah survei itu, Bang Nurdin. Waktu itu gini, saya tanya, kalau seandainya ada orang yang mau ngasih uang ke kita 1 triliun, 1 triliun, banyak pas sedikit? Banyak ya. Pasti orang nggak ada yang mau nolak tuh. Ya, berapa lama buat kita dapat uang 1 triliun? Bisa seumur hidup nggak dapat. Nah, pertanyaannya gini, ada orang yang mengasih uang ke kita 1 triliun, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Mata kita diambil. Jadi kita nggak bisa lagi lihat. Kemudian lidah kita tidak bisa lagi merasakan nikmatnya makanan. Kemudian kaki kita nggak bisa jalan. Dan uang itu nggak boleh diwariskan kepada yang lain. Saya mau tanya, masih mau nggak kita dikasih uang 1 triliun? Nggak mau lah. Kenapa? Karena ternyata nikmat mata jauh lebih banyak. Ternyata nikmat rasa makan itu jauh lebih enak. Ternyata nikmat benar jauh lebih enak. Tapi selama ini terjadi apa? Banyak tuh orang yang rela ngorbanin kesehatannya untuk dapatkan uang nggak sampai 1 miliar. Banyak tuh orang yang rela ngorbanin kesehatannya untuk apa? Untuk dia hanya sekedar dia ingin dapetin bonus yang mungkin itu hanya nggak seberapanya gitu, Pak. Karena itu maka ingat ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya berpikir yang sedikit, melupakan yang banyak, lupa bersyukur. Makanya kan gini Bang Nurdin, kita tuh ketika kita punya, kita jarang mengatakan yang kita punya itu penting. Ketika yang kita punya sudah nggak ada, kita baru sadar ternyata itu penting. Mata kita ketika sehat kita jarang bilang apa mata ini penting, tapi ketika sakit kita baru bilang apa, aduh mata yang sehat itu ternyata enak ya, penting ya. Ketika sembuh kita baru bilang apa, saya bahagia mata saya sekarang sembuh. Ketika sehat kemana aja kita? Ketika gigi kita sakit kita baru bilang apa, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Enak kan? Kalau saya sih nggak dua-duanya ya. Pengennya bahagia. Ketika Bapak Ibu pulang ke rumah, ketika kita Nurdin pulang ke rumah, di rumah rame, berisik, kita komplain, kita bilang apa? Aduh rame banget di rumah, saya nggak bisa istirahat. Saat nanti kita pulang ke rumah, di rumah sepi, kita baru bilang apa? Ternyata rumah yang rame enak. Bapak Ibu, Bang Nurdin, sahabat semuanya, kita tuh kehilangan dulu baru sadar itu penting. Maka jangan sampai itu terjadi. Saya belajar gini Bang, setiap pagi saya akan mulai. Pada saat saya bangun tidur, saya akan mulai dengan kata syukur. Kenapa? Supaya Allah menambah nikmatnya, jadi sepanjang hari saya bahagia terus. Kalau kita mengawali hari dengan bersyukur, maka sepanjang hari kita bahagia. Kenapa nggak kita mulai? Daripada kita lihat handphone, yang aneh-aneh segala macam, berita-berita hoax dan sebagainya, mendingan kita alhamdulillah, ya Allah saya masih dikasih nikmat sehat, masih bisa melihat keluarga saya. Waduh nikmat. Salah satunya begitu dengan cara menjaga itu. Nah, ini sesuatu yang memang luar biasa nih Mas ya, buat kalau karakter ini sudah masuk ke dalam jiwa anak-anak, sehingga mungkin orang yang kayak Mas Agung bilang barusan, pandemi sekarang tidak terasa Mas efeknya. Karena apa? Karena kita udah bekal kebahagiaan dan kesyukuran yang luar biasa yang ada di kita. Nah, tadi saya lihat juga Mas ada hubungan juga dengan bagaimana ketika kita menikmati hal-hal yang kecil, terus sehingga juga kita bisa menikmati proses. Mungkin ada sebuah statement yang mungkin seperti ini nih, Mas Agung pernah saya ini kan, ketika kita merencanakan sesuatu atau melakukan sesuatu, kalau Mas Agung disebutnya tadi mendesain sesuatu, maka kita lakukan dan kita nikmati prosesnya. Biarlah Allah yang melengkapi semuanya. Kira-kira statement ini kayaknya nyambung nih dengan Mas Agung. Bagaimana Mas Agung melihatnya? Saya sepakat sekali Bang Nurdin. Jadi bahkan beberapa bulan ini saya dapat satu insight ya, penting sekali insight-nya. Ketika kita rencana kita ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan saat itulah Allah sedang menjalankan rencana. Jadi
ternyata apapun yang kita dapatkan ya itu hal yang baik buat kita. Betul. Ketika kita sudah dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, melakukannya dengan baik, ternyata hasilnya tidak sesuai. Nah, berarti Allah punya rencana yang lain untuk kita. Dan Betul. itu pasti sesuatu yang terbaik. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar. Hmm. Kita komplain duluan, ya Allah kenapa begini, ya Allah katanya usaha hasil tidak mengkhianati usaha, ya Allah. Nggak kayak gitu, enggak, itu rencana Allah sudah. Betul. Rencana kita rencana manusia, mana yang lebih baik, rencana kita apa rencananya Allah? Rencananya Allah. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar kalau Allah sedang mempersiapkan hal yang lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Jadi itu menarik sekali tuh Bang Nurdin. Saya sepakat tadi yang dikatakan Bang Nurdin, kita nikmati aja prosesnya. Kita syukuri apa yang nanti akan kita dapatkan hasilnya. Yang pasti kalau kita sudah maksimal ya. Tapi kalau kita belum maksimal, kita nggak pernah sungguh-sungguh melaksanakannya, kita ingin dapat hasil yang baik. Ketika hasilnya nggak baik, kita komplain. Nah, itu berarti something wrong. Itu bukan kesalahan siapapun ya, itu kesalahan diri sendiri gitu. Nah, saya jadi teringat kalimatnya Ali nih, Mas Ali bin Abi Thalib. Luar biasa, mungkin ini substansinya sama, di mana dia pernah mengatakan bahwa ketika inginmu tercapai, maka berbahagialah. Dan ketika inginmu tidak tercapai, maka lebih berbahagia lagi. Karena yang pertama adalah inginmu, sedangkan yang kedua adalah inginnya Allah. Luar biasa ya, Mas? Iya. Luar biasa. Itu jadi hal yang memang harus kita yakini itu benar. Betul. Sehingga buat ini nyambung juga Mas. Sepakat Bang Nurdin. Betul. Nyambung juga Mas, mungkin ke ini ya, ke anak-anak kita nih Mas, mohon disupport juga. Kan ada juga, alhamdulillah sih Mas Alfida, ya kita puas dengan capaian masuk ke perguruan tinggi negeri ya, walaupun belum maksimal, tapi kita puas di masa pandemi, bahkan melebihi dari bukan di masa-masa biasa gitu loh. Nah ini menurut saya suatu hal yang luar biasa. Nah mungkin juga supportnya nanti dari Mas ini, karena kalau yang tadi kita obrolin, kita iniin kalimatnya Ali dan sebagainya, itu dipegang sama mereka, saya yakin mereka tidak akan pernah putus asa ketika tidak dapat SNPTN, tidak dapat SBMPTN, dan juga mandiri. Tapi saya yakin akan ada caranya Allah. Mungkin kalau bahasa saya, mungkin Allah bekerja dengan caranya sendiri untuk kita. Ketika kita mampu melakukan yang terbaik tadi. Keren nih Mas, saya pengen lebih memperdalam ke personality tadi. Tapi mungkin Mas Agung, sebelum saya memperdalam di leadership lagi, ada tanggapan barusan yang saya komentari Mas? Oleh seseorang yang dia punya belief, keyakinan, dia punya rencana masa depan, dan dia terarah hidupnya. Gitu ya, pasti. Jadi menarik sekali. Kalau ada istilah gini, intan atau berlian ditempatkan dimanapun dia tetap berlian. Mau ditempatkan di tempat sampah ya tetap berlian. Sama juga bicara tentang uang 100.000, mau dilecek-lecekin, mau injak ya itu 100.000 duit, tetap punya nilai ya. Nah pertanyaan besarnya, sudah bernilaikah hidup kita? Apakah hidup kita sudah seperti berlian atau hidup kita masih biasa-biasa aja? Jadi kalau arang ditempatkan di istana aja sekalipun ya tetap arang namanya, bukan berlian. Jadi gitu. Jadi tergantung kepada bagaimana kemampuan kita membentuk diri kita. Bagaimana kemampuan diri kita untuk betul-betul bisa menemukan jati diri kita yang sebenarnya, sehingga kita nanti bisa mengeksplor ya, mengeksplor seluruh kemampuan kita. Dan kalau Albert Einstein mengatakan kan kita manusia itu baru berapa persen digunakan otaknya gitu kemampuan. Kita itu belum seberapanya gitu. Karena itu maka kita eksplor kemampuan kita. Ya, ini pribadi yang luar biasa. Dan tapi gini Bang Nurdin, menjadi orang yang luar biasa itu akan menjadi orang yang berbeda dari kebanyakan anak-anak yang lain. Saya termasuk kategori anak yang waktu itu saya SMA ya, saya nggak terlalu banyak punya teman. Kenapa? Karena teman-teman saya melihat saya beda. Mereka maunya main segala macam. Saya maunya di situ berorganisasi. Saya maunya apa? Belajar. Jadi saya dianggap aneh. Bahkan ada yang bilang gini ke saya ingat banget kata-katanya. Saya lebih baik punya teman banyak
tapi nggak ranking 1 daripada ranking 1 tapi nggak punya teman. Itu saya dengar kata-katanya. Tapi dari situ saya belajar. Oh, berarti saya jangan hanya pintar secara intelektual, tapi juga harus pintar secara sosial. Akhirnya saya belajar bersosial dan sebagainya. Tapi ya tidak sama kayak kebanyakan anak-anak yang lain. Ya bersosial saya kalaupun ngobrol hal yang bermanfaat gitu. Saya jarang banget. Saya tuh dikenal pendiam, Bang Nurdin. Kalau di sekolah kenapa? Kalau ada orang ngomongin ini itu segala macam, saya nggak banyak ngomong. Kenapa? Karena saya anggap itu nggak penting, nggak penting buat diomongin. Tapi kalau sudah bicara hal yang bermanfaat, yang penting saya nggak bisa diberhentiin, nggak bisa di stop. Ini Berarti nggak kayak Butejo ya, terus Mas? gitu. Itu dari kecil gitu. Nggak kayak Butejo ya? Kenapa, Bang? Nggak kayak Butejo gitu. Oke. Jadi Mas Agung, nih menarik, tapi saya pengen menarik. mengembalikan pembicaraan kita ke arah leadership nih Mas, karena kita pengen ada hubungan kepemimpinan buat anak-anak kita. Nah, saya yakin bahwa kepemimpinan itu bukan sekedar kepemimpinan bagaimana kita memanage sebuah perusahaan, memanage sebuah negara atau kepemimpinan apapun lah, tapi yang paling dominan adalah bagaimana yang tadi Mas Agung bilang adalah kepemimpinan dalam pribadi kita, yaitu kedisiplinan tentunya. Nah, maksud saya nih kira-kira Mas kepemimpinan yang bagaimana nih Mas yang harus kita terapkan buat anak-anak kita nih, terutama sehingga kepemimpinan mereka mampu benar-benar menghasilkan sebuah tadi desain yang berhasil. Kalau Mas bilang tadi meng-create desain yang sampai pada level feeling, sehingga bisa merasakan bagaimana keindahannya gitu. Nah, kepemimpinan yang bagaimanakah yang menurut Mas Agung paling ideal sehingga kita bisa mampu tadi yang Mas Agung bilang bukan cuma untuk diri kita tetapi juga kita buat bermanfaat buat umat. Silakan Mas Agung. Menarik Mas Agung. Terima kasih Bang Nurdin. Bang Nurdin, ini dari sisi kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru ya, atau kita sebagai betul. Pimpinan di organisasi. Nah, saya ingat pelajaran yang saya dapatkan dari guru saya bahwa dasar kepemimpinan itu ada 3. Yang pertama ngomong, yang kedua ngomong, yang ketiga diomong. Ngomong, diomong. Apa itu ngomong? Ngomong itu melayani. Ngomong itu berkomunikasi. Diomong siap dikasih masukan, siap dikasih input. Jadi ngomong, diomongin. Iya, ngomong artinya kita melayani. Betul. Kalau ada seorang pemimpin, baik di organisasi ataupun di rumah, maunya dilayani, berarti dia masuk kategori pemimpin pertama belum produktif, yang kedua sudah tidak lagi produktif. Jadi kalau misalkan ada seorang pemimpin ya yang maunya dilayani, berarti dia belum produktif atau sudah tidak lagi produktif. Contoh gini, anak kita ketika masih kecil, masih baby, masih bayi, maka kita sebagai orang tua melayani. Ketika si anak sudah dewasa, remaja, sudah produktif, kita sudah tua, maka gantian anaknya yang melayani orang tua yang sudah nggak punya lagi ya kekuatan untuk melayani. Berarti kalau ada seorang pemimpin maunya dilayani, anak-anak banget atau tua banget berarti. Kenapa? Karena memang seorang pemimpin itu melayani gitu. Itu yang pertama. Yang kedua berkomunikasi, ngomong. Nah, bicara ngomong ini bukan ngomong sekedar ngomong, tapi ngomong yang betul ada 3 dia levelnya. Yang pertama ngomong dengan ucapan, kata-kata. Yang kedua ngomong dengan tindakan. Yang ketiga ngomong dengan hati. Jadi 3 nih, ucapan, tindakan, hati. Nah, jangan cuma ucapan aja. Nyuruh ke anaknya, nah jujur ya nak, kata anaknya. Oke mas, saya mau jujur, tapi saya perlu buku, berapa harganya? Nah, harganya 100.000. Ngomong ke bapak dulu ya, ngomong ke bapaknya. Pak, anak kita perlu buku, berapa harganya? Harganya 300.000 Pak. Wah, tadi si anak padahal bilang 100.000 kan. Ini berarti si mamanya udah mulai bohong nih. Bapaknya langsung percaya, nanya ke anaknya, nah harga bukunya mahal banget, emang kata mama berapa Pak? Kata mama 300.000. Mama salah dengar Pak, yang betul 500.000 Pak. Selesai udah.
Jadi Yang diikutin yang mana? Yang nggak jujurnya. Seberapa bagus kita ngomong ke anak kita, kalau kita beda tindakannya, maka yang diikuti yang tindakannya itu, bukan yang ucapan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, siap diomong, siap dikasih masukan, siap dikritik. Nah, permasalahannya gini, Bang Nurdin. Zaman dulu, pemimpin itu atau orang tua itu harus mampu menyampaikan dengan baik kepada si anak atau kepada tim. Harus menguasai bagaimana cara menyampaikan dengan baik. Zaman dulu tuh. Kenapa? Karena informasi terbatas. Yang duluan tahu orang tuanya, yang duluan tahu si pemimpinnya. Tapi zaman sekarang beda. Informasi terbuka bebas. Si anak boleh jadi ya lebih dulu tahu daripada orang tuanya. Si tim kita yang di bawah kita lebih dulu tahu bisa jadi daripada kita sebagai pemimpinnya. Karena itu zaman sekarang bukan lagi kita menyampaikan dengan baik, tapi harus menguasai bagaimana cara bertanya dengan baik. Nah, itu zaman sekarang. Kalau kita nggak punya ilmu bagaimana cara bertanya dengan baik, maka siap-siap kita akan ketinggalan. Anak kita jauh lebih pinter daripada kita. Tim kita jauh lebih paham daripada kita. Maka kita sebagai leader apa? Nggak bisa apa-apa akhirnya. Karena itu maka leaders zaman sekarang, orang tua zaman sekarang harus menguasai bagaimana cara bertanya dengan baik. Saya kasih sedikit aja ya gambaran Bang Nurdin ya. Jadi cara bertanya gini, kalau orang tua zaman dulu bertanya gini, nah kalau anaknya lagi malas belajar ditanya, nah kenapa sih malas belajar? Anaknya mengatakan, iya nih mah, lagi ini mah, lagi nggak mood mah, oh lagi tadi mah ada masalah mah dan sebagainya. Akhirnya yang disampaikan apa? Masalah. Nah pertanyaannya itu diubah, bukan fokus kepada masalah, bukan kenapa malas belajar. Nah pertanyaannya diubah jadi apa? Nah apa yang membuat kamu semangat belajarnya? Oh kalau ini mah, oh kalau itu Pak solusi. Jadi cara bertanya pun harus kita belajar juga, sahabatku semuanya, Bang Nurdin. Jadi bukan fokus kepada masalah, tapi fokus kepada pertanyaannya bukan lagi kenapa malas belajar, tapi apa yang membuat kamu semangat belajarnya. Nah, itu mungkin gambaran sedikit tentang apa sih yang mesti kita lakukan sebagai leader ketika kita ingin anak kita itu explore, ya benar-benar bisa menjadi anak yang luar biasa atau hebat. Oke, menarik nih Mas yang 3 poin tadi. Kemarin saya diskusi juga Mas dengan kembar Hafiz tuh Mas. Jadi saya menangkap ada satu kalimat ya Mas Agung yang mungkin menjadi prinsip dalam pengajaran abinya tuh kemarin. Yaitu salah satunya adalah bagaimana memerankan peran orang tua bukan sebagai satu titik sebagai orang tua, tetapi dia bisa berperan sebagai pembantu, sebagai satpam, sebagai motivator buat anaknya, sehingga benar-benar peran ini dimaksimalkan. Nah, nyambung dengan ngemong tadi ya Mas ya, jadi ngemong ini benar-benar sampai tuntas. Nah, yang ingin saya pertajam di sininya Mas, lebih ke diomongin. Nah, kayaknya kalau untuk yang melayani terus komunikasi kayaknya udah banyak tuh kepemimpinan yang menuju ke sana. Tetapi kayaknya kalau kepemimpinan yang diomongin kayaknya banyak yang belum siap, sehingga banyak orang yang ketika dikritik dia yang terjadi melakukan sesuatu yang di luar dari apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, kira-kira tanggapan kepemimpinan yang begini bagaimana nih Mas? Sehingga kita ingin anak itu nanti menjadi pemimpin yang siap untuk dikritik dan siap juga atau menjadi pemimpin yang benar-benar untuk dikoreksi dan sebagainya, sehingga yang tampil ke depan ketika dia jadi pemimpin adalah orang yang siap segalanya, termasuk dikritik sekalipun. Nah, kira-kira kepemimpinan yang begini yang harus kita siasati sehingga anak-anak kita jangan sampai lahir menjadi pemimpin yang suatu saat dia memimpin negeri ini atau apapun namanya ke depan, dia menjadi orang yang santun dalam berbicara. Tadi Mas bilang berkomunikasi, terus melayani dan bijak ketika dikritik, gitu Mas. Gimana Mas kira-kira? Ya, makasih Bang. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita tuh mau jadi pemimpin yang seperti apa? Yang ditakuti atau yang disegani? Nah, jadi kalau ditakuti itu, ya kalau ditakuti biasanya
Ya, pemimpin yang takut itu pemimpin yang pemarah, yang galak. Saya ingin sedikit menyampaikan begini, perbedaannya. Galak dengan tegas itu nggak sama. Jadi kalau galak itu pengertiannya adalah marah tanpa arah. Tiba-tiba marah nggak jelas, itu namanya galak. Nggak ada apa-apa marah-marah. Ada permasalahan di tempat lain dibawa ke pekerjaan. Nah, itu namanya galak. Nah, sedangkan yang kedua tegas. Tegas ini apa? Tegas itu orang pemimpin yang marah tapi terarah. Jadi kalau dia marah itu sambil dia ngajarin, sambil ngasih tahu jalan yang benarnya. Wah, ini begini, harusnya begini. Jadi kalau lewatnya begini, maka kamu akan berhasil. Nah, itu namanya tegas. Walaupun dia dengan kondisi yang dia marah. Kenapa? Karena dia ingin ngebetulin, ingin apa namanya? Ingin ngebenerin jalannya gitu. Nah, itu namanya tegas. Kalau kita tegas, maka outputnya apa? Outputnya adalah kita akan menjadi pemimpin yang disegani. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh si pemimpin tersebut bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk membuat orang itu menjadi hancur perasaannya, tapi ingin membuat orang itu menjadi hebat. Itu pemimpin yang disegani. Tapi kalau kita lebih takuti, marah kita, marah tapi nggak terarah. Wah, pokoknya marah aja gitu, tanpa ada solusi. Kita siap-siap. Ujung-ujungnya apa? Takut orang. Takutnya takut. Kalau udah takut, Bapak Ibu semuanya, sahabatku semuanya, Bang Nurdin, maka apa terjadi? Yang terjadi adalah tinggal menunggu waktu. Kapan si pemimpin itu selesai masa jabatannya atau pensiun. Oh, nanti sudah nggak punya kekuatan lagi. Maka siap-siap akan ada itu balasan. Nah, itu dulu yang pertama. Kemudian, kalau kita coba melihat, ya, bicara tentang kepemimpinan, harus siap dikritik, ya, harus siap diomongin, ya, tapi dengan tahapan yang tepat. Ya. Maka tahapannya ada 4. Kalau kita mau siap untuk menjadi pemimpin yang siap diomongin, siap dikritik, siap dikasih masukan. Yang pertama, tahapan pertama belajar asking. Belajar asking. Yang kedua, tahap yang kedua, belajar listening, belajar mendengarkan. Pertama asking, yang kedua listening. Yang ketiga, belajar clarifying, belajar untuk kita mengklarify sesuatu, jangan langsung judgement. Jadi menurut Anda begini ya, jadi menurut kamu begini ya. Nah, yang keempat, baru kita influencing. Jadi tahapan yang 4 ini, tahapan ini ya. Pertama asking, kedua listening, ketiga clarifying, baru keempat influencing. Nah, kita selama ini kebanyakan pemimpin maunya influencing, langsung mempengaruhi tanpa ada proses asking, tanpa ada proses listening, tanpa adanya clarifying. Akibatnya apa? Akibatnya nggak bisa dipengaruhi, anaknya nggak bisa dipengaruhi, tim kita nggak bisa dipengaruhi. Kenapa? Karena tidak ada proses tadi. Nah, kalau saya boleh simpulkan dalam satu kalimat gini, Bang Nurdin, sahabat semuanya. Kesimpulannya ya, pahami dulu orang lain, baru Anda akan dipahami. Kalau kita tidak pernah ada proses memahami orang lain, maka kita tidak akan pernah dipahami. Anak kita ingin memahami kita pahami dulu anak kita. Maunya kita sebagai orang tua apa? Pahami mama dong, kan mama capek. Pahami papa dong, kan papa habis pulang kerja di ini segala macam. Akibatnya apa? Anak ya, lah saya kan masih kecil, saya nggak ngerti gimana cara memahami mama, gimana cara memahami papa. Akibatnya apa? Salah terus. Orang tuh melihat salah terus nih, nggak bener nih, bandel nih, nakal nih. Padahal bukan karena mereka bandel atau nakal, tapi karena kita belum memahami. Kita ingin anak kita curhat dengan kita. Kita curhat dulu kan sama anak kita. Nah, begini ya nak, tadi mama ketemu sama teman mama nak, begini segala macam bla bla bla. Cerita. Nah, akhirnya si anak akan cerita, iya mah, dan juga saya punya teman begini mah, mama. Akhirnya nyambung, frekuensinya sama. Kalau frekuensinya sama, maka terjadilah koneksi. Nah, kita selama ini terjadi apa? Begini, gak nyambung. Kita maunya begini, anak maunya begini, gak ketemu. Selesai udah ribut terus. Karena itu maka kalau mau dikritik, dikasih masukan, semuanya tapi dengan tahapan yang clear. Seperti itu, Bang Nurdin. Siap, Mas. Tadi ada
kata marah nih. Jadi saya ada kalimat yang indah yang kita dengerin dan viral sekarang-karang ini, Mas. Yaitu seorang Anis ya, pernah dia mengatakan, saya pernah marah, tetapi saya tidak suka marah-marah. Gitu ya Mas, intinya gitu ya. Artinya bagaimana ketika dapat kritik, ya kita memang manusiawi lah ketika kita marah. Tetapi ketika kita marah-marah itu mungkin yang menjadi tidak bagus. Oke Mas, saya lihat dialog kita enak nih Mas, mengalir terus. Tapi mungkin ada hubungan dengan waktu juga nih Mas gitu. Cuma yang terakhir saya pengen Mas ngasih tips lah buat anak-anak kita, nih anak-anak kita nih dari SD, SMP kan masa-masa pemuda nih Mas, yang kuliah juga sekarang. Coba kira-kira tips dari Mas buat anak-anak kita, pesannya bagaimana nih sehingga mereka sekarang bukan sebagai tampil menjadi pribadi yang khusus bermanfaat buat diri dan keluarganya saja, tetapi juga bermanfaat buat umat. Karena tema kita tadi adalah bagaimana kita bukan cuma unggul, tetapi juga memberikan manfaat, dan kita juga membahagiakan, bukan cuma bahagia sendiri. Kira-kira tips apa Mas, pesan apa yang disampaikan di hasil dari dialog yang kita sampaikan kepada anak-anak kita nih, yang tentunya nanti akan menjadi prinsip buat mereka atau pegangan buat mereka. Silakan Mas Agung sebelum nanti kita tutup, karena kayaknya dialog kalau udah mengalir susah nih Mas kita batasin. Tapi karena waktu mungkin ya silakan Mas Agung. Siap. Jadi buat anak-anakku, buat adik-adikku yang luar biasa, pesan saya satu aja. Jadi kalau kita ingin perubahan kecil, cukup ubah perilaku. Tapi kalau ingin besar perubahannya, yang diubah adalah mindset-nya. Karena itu maka mindset kita yang kita ubah. Cara berpikir kita yang kita ubah. Cara berpikir bahwa ke depan itu kita pasti sukses, itu harus kita tanamkan ke dalam diri. Teruslah afirmasi itu. Kalau ada orang mengatakan, Anda tidak akan bisa sukses, kamu nggak akan bisa berhasil, lihat dong, kamu kan ekonominya biasa-biasa aja, kamu kan pendidikannya biasa-biasa aja. No. Katakan kepada mereka dalam pikiran kita, tidak, saya pasti bisa berhasil, saya pasti bisa mencapai apa yang saya inginkan. Jadi self-talk itu sangat penting. Hal-hal yang positif dalam pikiran itu sangat penting. Minimalisir negative words. Kalimat-kalimat negatif yang melemahkan diri kita minimalisir. Bahkan kita buang. Dari sekarang mulai belajar untuk menulis status di sosmed hal-hal yang positif. Jadi hal-hal yang sifatnya alay, nggak jelas, itu dibuang, jangan dipakai. Pokoknya hal-hal yang positif, saya yakin saya pasti bisa berhasil. Orang lain mengatakan nggak mungkin, katakan mungkin. Nggak usah dengerin kata orang. Dengarkan apa yang betul-betul ada di dalam pikiran kita yang membuat kita nanti bisa mencapai impian kita. Ingat, ya, tujuannya bukan hanya sekedar dunia, tapi akhirat. Akhirat yang utama, dunia hanyalah sarana atau tools kita untuk kita bisa meraih kebahagiaan akhirat yang sebenarnya. Mungkin itu dari selamat menjadi orang-orang yang hebat, yang luar biasa, dan saya yakin adik-adikku semuanya di Al-Fida jauh bisa lebih hebat daripada saya, daripada Bang Nurdin, daripada siapapun saat ini yang ada di atasnya. Saya yakin bisa lebih lagi. Mungkin itu Bang Nurdin yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik. Saya mungkin sedikit ini juga kali Mas ya. Jadi lebih kepada bagaimana kita membangun mindset, mindset untuk sukses, mindset dan sebagainya. Jadi ada hal mungkin yang menarik nih Mas, ketika kita membangun mindset itu, maka ada 3 hal mindset positif yang tentunya kita maksimalkan. Salah satunya adalah ketiganya itu adalah mindset berpikir positif, mindset mindset berperasaan positif, dan bermotivasi positif. Saya suka dengan kalimatnya Ali nih Mas, kalimatnya Ali bin Abi Thalib lagi, di mana dia pernah mengatakan bahwa ketika kamu, ini motivasi positif, ketika kamu ingin Allah ngomong dengan kamu, ketika ingin Allah ngomong dengan kamu, maka bacalah Al-Quran. Dan ketika kamu ingin ngomong ke Allah, maka sholatlah. Kayaknya 2 itu mungkin yang harus dipegang anak-anak kita, karena tadi Mas Agung mensupport dengan bahasa mindset. Menurut saya luar biasa Mas.
Jadi bagaimana anak-anak Ya. kita kita Alhamdulillah. pastikan untuk menjadi orang-orang yang sukses. Tadi yang Mas Agung bilang bukan seperti kita ya Mas ya, tapi sukses jauh lebih dari kita. Ini makasih banget nih Mas Agung, Ya. ilmunya sudah diserap dan banyak Sama-sama Bang catatan juga Nurdin. nih Mas. yang saya catat. Mudah-mudahan ini menjadi Ya, alhamdulillah. mindset anak-anak kita untuk tetap maju dan sukses dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu Mas Agung, mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas, tapi nanti pada saat waktu kita Sama-sama Bang Nurdin. waktu nanti pas tatap muka bisa ya Mas ya, nanti kita teruskan lagi, pernah komunikasi yang dulu pernah terputus dengan adanya pandemi seperti Siap, ini. siap Bang. Siap ya. Oke Mas, itu saja anak-anakku semua, wali murid dan seluruh pemirsa Alfida TV. Barusan dialog kita dengan Bapak Dr. Agung Solihin luar biasa, dan ini saya yakin akan menjadi inspirasi buat kita semua sehingga kita benar-benar melakukan yang terbaik untuk masa depan kehidupan kita dan tentunya bermanfaat buat umat serta membahagiakan buat kita semua, dan tentunya ini akan menjadi hal yang paling positif dari apa yang kita bahas tadi. Itu saja, dan dari saya kita pamitan Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir, 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 bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar.